Konnichiwa minasan. Hajime mashite, watashi no namae wa Erna desu. Hajime mashite, watashi no namae wa Alnilam desu. Hajime mashite, watashi no namae wa Faris desu. Jakarta Daihaku Ju Kakono Sang Nensei desu. Watashi no sumi wa Ryori desu. Watashi ju Kyusai desu. Watashi no shumi wa anime desu. Watashi wa 17 歳です。Watashi no sumi wa supotsu desu. Watashi wa Juhasai desu. Yoroshiku onegai shimasu. 私たちのグループのテーマは健康な食べ物に発表します。 Salah satu praktisi kesehatan yang bernama Ann Wigmore pernah mengatakan, makanan yang Anda makan bisa menjadi obat yang paling aman dan paling ampuh, atau racun yang paling lambat. Ada juga dokter Yunani kuno mengatakan, biarkan makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Dia bernama Hippocrates. Selanjutnya ada definisi makanan sehat. Menurut ahli gizi klinis Rumah Sakit Hermina Samarinda, Ainaya Fatihatul Aliyah, makanan sehat adalah makanan yang mengandung semua zat gizi makro dan mikro dalam satu porsi, terdiri dari karbohidrat, protein, lemak baik, serat, mineral, dan vitamin, dengan jumlah yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Selanjutnya, program makanan sehat di Indonesia. Program makanan bergizi gratis atau MBG merupakan program makan siang gratis Indonesia pada pemerintahan Prabowo Subianto yang berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama pada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta untuk mengatasi masalah stunting. Selanjutnya, ada program makanan sehat di Jepang. Program makanan bergizi gratis di Jepang adalah Kyusoku, program makan siang sekolah yang sudah berjalan lebih dari 100 tahun. Bukan hanya sepenuhnya gratis, tetapi dibiayai oleh orang tua dengan biaya terjangkau. Program ini menyediakan makanan siang bergizi seimbang untuk siswa SD dan SMP, yang juga berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter, kesehatan, dan kebersamaan. Untuk di Indonesia sendiri, tujuan diadakannya program makan bergizi gratis ini adalah untuk meningkatkan gizi dan juga kesehatan masyarakat, terutama untuk anak-anak dan juga ibu hamil, serta mencegah stunting dan malnutrisi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, mendorong ekonomi lokal melalui UMKM, serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui konsentrasi belajar yang lebih baik pada anak-anak. Tujuan utama diadakannya Kyusoku adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan anak melalui gizi seimbang, serta memberikan pendidikan tentang nilai gizi, cara makan sehat, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengembangkan rasa kebersamaan, menghargai makanan, dan kerja keras, serta melestarikan budaya. Nah, penerimanya kalau di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Ada 4 kategori penerima program makanan bergizi gratis, yaitu peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri dan swasta. Yang kedua, balita atau anak usia di bawah 5 tahun. Yang ketiga, ibu hamil. Yang keempat, ibu menyusui. Nah, sekarang penerima di Jepang. Saat ini program makanan bergizi sudah diterapkan di sekolah tingkatan SD dan SMP di Jepang. Makanan bergizi juga tak hanya diberikan kepada anak sekolah, tapi guru-guru juga bisa menikmatinya. Meskipun secara umum untuk semua siswa SD dan SMP, beberapa daerah memiliki kebijakan tambahan, seperti memberikan makanan siang gratis untuk anak ketiga atau lebih dari keluarga yang sama, atau untuk keluarga kurang mampu, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Untuk waktu makannya sendiri di Indonesia ini sangat bervariasi, tergantung dengan jenjang pendidikan, dan biasanya diantar setiap pagi untuk dikonsumsi pada jam-jam tersebut. Jadwal umumnya yaitu pukul 8 pagi untuk PAUD hingga kelas 2 SD. Lalu pukul 9.30 yaitu untuk kelas 3 sampai kelas 6 SD, dan yang terakhir yaitu pada pukul 12 untuk SMP dan juga SMA.
Waktu makan kyoshuko di Jepang biasanya dimulai saat jam makan siang, yaitu sekitar pukul 12.30 dan berlangsung sekitar 40 menit atau waktu 40 menit ini dipercaya dapat memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk makan dan menyelesaikan kegiatan makan siang. Tempat pengelolaannya yaitu tempat pengelolaan makanan bergizi gratis di Indonesia disebut Sistem Penyediaan Pangan Gratis (SPPG). SPPG ini berlokasi di berbagai tempat seperti dapur khusus sekolah, posyandu, puskesmas, atau pusat layanan masyarakat lainnya. Tempat pengelolaannya yaitu kyoshuko biasanya dimasak di dapur yang berlokasi di dalam sekolah atau di fasilitas pusat suplai makan siang atau disebut kyoshuko center yang melayani beberapa sekolah di area tertentu. Ahli gizi akan mengambil peran dalam menentukan menu yang biasanya terdiri dari nasi, roti, atau mie, dan beberapa makanan mengandung protein seperti ikan, ayam, daging sapi, dan lain-lain. Untuk di Indonesia sendiri, menunya ini biasanya sangat bervariasi setiap harinya. Tetapi umumnya itu mencakup nasi, lauk protein seperti ayam, ikan, tahu, tempe, sayuran, buah-buahan, dan juga kadang-kadang ada susu yang semuanya ini memenuhi standar gizi seimbang. Untuk anggaran setiap porsi makan adalah sekitar 15.000 dengan alokasi sekitar 10.000 untuk bahan baku dan sisanya untuk operasional dan sewa dapur. Untuk kyushoku sendiri, biasanya menunya ini terdiri dari makanan pokok seperti nasi, roti, atau mie. Setelah itu ada hidangan utamanya seperti kari, ikan, atau ayam, dan juga lauk pendamping seperti sayuran atau sup, serta susu dan juga hidangan penutup seperti buah-buahan atau puding. Dan rata-rata orang tua di sana akan membayar sekitar 4.000 sampai 5.000 yen yang jika dirupiahkan akan menjadi 400.000 sampai 500.000 rupiah per bulannya, dan akan dibantu juga oleh pemerintah daerah untuk memberikan subsidi yang menutupi sisa biaya agar program ini tetap terjangkau dan bisa dinikmati oleh semua siswa bahkan dari keluarga yang kurang mampu. Untuk kelebihannya sendiri, MBG ini sangat fleksibel karena bisa diterapkan di rumah, sekolah, ataupun di mana saja. Selain itu, menunya ini sangat mudah dipahami karena visualnya itu seimbang, seperti karbo, lauk, sayur, dan juga buah-buahannya itu sangat lengkap. Selain itu, program MBG ini juga mendukung kebiasaan hidup sehat jangka panjang, dan juga MBG ini tidak bergantung pada fasilitas sekolah seperti kyushoku, dan juga MBG ini budgetnya ini bisa disesuaikan. Untuk kelebihan kyushoku sendiri, nutrisinya ini terjamin karena disusun oleh ahli gizi secara langsung. Lalu kyushoku ini juga dapat menjadikan kebiasaan kita untuk makan sehat sejak kecil. Lalu kyushoku juga dapat melatih kedisiplinan dan juga sopan santun saat kita makan. Lalu dapat mengurangi kesenjangan gizi antar siswa karena setiap siswa mendapat semua makanan yang sama. Lalu kyushoku juga lebih murah daripada beli di luar karena subsidi pemerintah, dan juga makanannya ini masih hangat dan fresh karena kyushoku dimasak di dapur sekolah. Kekurangan MBG yaitu sulit diterapkan secara konsisten bagi masyarakat yang akses makanannya terbatas. Butuh pemahaman gizi, sedangkan banyak orang yang belum terbiasa menghitung porsi. Biaya makanan sehat kadang lebih mahal dibanding makanan cepat saji. Tidak ada kontrol langsung, hanya pedoman bukan sistem langsung seperti kyoshuko. Kurang menarik bagi anak-anak kalau tidak divariasikan. Kekurangan kyoshuko, kurang fleksibel, menu sudah ditentukan, siswa tidak bisa memilih sesuai selera, tidak cocok untuk alergi tertentu kalau sekolah tidak menyediakan alternatif, biaya operasional tinggi, tenaga ahli gizi, dapur khusus, bahan segar. Makanannya standar sehingga anak yang picky eater kadang sulit makan, tidak bisa bawa bekal sendiri di banyak sekolah karena sistemnya wajib. Nah, selanjutnya analisis pribadi dari saya. Indonesia sangat kaya pilihan nutrisi, tetapi praktiknya perlu kontrol porsi dan kurangi minyak atau gula. Ya. Nah, kalau di Jepang lebih konsisten sehat, namun cenderung tinggi garam atau dari miso atau kecap asin. Analisis pribadi Indonesia yaitu konsep dan edukasinya bagus, tapi penerapan masih bergantung pada kebiasaan keluarga. Jadi hasilnya beda-beda.
Dan di Jepang, sistemnya lebih efektif karena langsung diterapkan di sekolah setiap hari, sehingga hasilnya lebih konsisten. Menurut saya, untuk di Indonesia ini programnya ini sudah bagus, tetapi ada baiknya sistem MBG ini mengikuti sistem Kyushoku seperti Jepang, yang dimana para siswanya ini sendiri yang menyiapkan dan membersihkan agar mereka ini dapat membentuk karakter kedisiplinan, khususnya untuk murid-murid di SD. Selain itu, meskipun Kyushoku sudah bagus, tetapi setiap harinya mereka ini harus menyajikan susu, yang dimana kebanyakan ada siswa-siswa yang intoleran dengan laktosa. Ditambah lagi, meskipun di Indonesia sendiri memiliki ahli gizi, tetapi untuk ahli gizi di Indonesia ini terkadang masih dipandang sebelah mata oleh negara. Dilansir dari @suara.com di TikTok, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut program MBG ini tidak perlu ahli gizi profesional dari lulusan pendidikan tinggi. Mulanya ada salah seorang peserta yang memberikan solusi untuk mencari ahli gizi guna perkembangan BGN atau Badan Gizi Nasional. Selain itu, peserta juga memberi masukan agar BGN ini menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ahli gizi di setiap SPPG. Namun, ucapan tersebut langsung dipotong dan Cucun mengatakan bahwa BGN ini tidak perlu merekrut ahli gizi untuk program MBG. Tetapi dilansir dari @official_inews dan @kompas.com, Cucun sudah meminta maaf atas perkataannya saat itu. Selain itu juga dilansir dari @official_inews, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menyoroti tajam implementasi program makan bergizi gratis. Ia mengaku terkejut melihat menu yang disajikan di sejumlah daerah yang menurutnya tidak mencerminkan identitas pangan lokal Indonesia. Menurut Dr. Tan, seharusnya 80% porsi menu MBG diisi dengan makanan berbasis lokal. Kritik ini juga menjadi pengingat agar MBG tidak hanya berfokus pada angka gizi, tetapi juga memperkuat budaya pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan impor. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Jepang, yang dimana mereka ini banyak menggunakan menu lokal, terutama bahan-bahan yang bersumber dari petani lokal dan organik untuk memastikan nutrisi dan kesegarannya. Menu ini juga dirancang untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak dengan makanan khas daerahnya. Arigatou gozaimasu.